Bareng Ahmed Tesario di sini, dan ini adalah opini rakyat biasa. Tergiur pinjaman online atau pinjol. Jerat pinjaman online. Pinjaman secara online terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online. Oke, hello geng, balik lagi bareng saya Ahmed Tesario di opini rakyat biasa. Dan kali ini pengen santai aja, entah kenapa ya. Mungkin karena saya juga lagi banyak cicilan. Jadi iklan-iklan yang muncul di YouTube dan juga di sosial media saya itu berhubungan sama pinjol kan. Entah sering nggak sih kalian? Maksudnya banyak yang ada kami lah, ada Kredivo lah, ada macam-macam lah pinjol yang lucunya sebenarnya pada saat aku lihat pinjol tersebut, iklan yang dia tawarkan adalah bisa memberikan pinjaman uang yang digunakan untuk gaya hidup, bukan untuk produktivitas. Anjing. Gaya hidupnya tuh simpel lagi. Makan di restoran mewah, beli HP, beli iPhone. Ya hal-hal yang penting nggak sih sebenarnya? Dan rupanya bagi rakyat biasa seperti kita, keberuntungan dan juga kapasitas otak itu adalah privilege sebenarnya. Karena bapakmu nggak balungan gajah. Sehingga kita perlu tahu nih, kira-kira pendapatan yang pas atau berapa pendapatan normalnya bagi kita rakyat biasa. Sehingga kita tidak perlu iri ataupun syirik kepada mereka yang pamer di sosial media. Bareng saya Ahmed Tesario di opini rakyat biasa. Beberapa bulan terakhir mungkin banyak info-info yang saya lihat di sosial media ataupun di film yang memperlihatkan bahwa banyak Gen Z merasa stres dan juga frustasi dan depresi karena merasa hidup mereka tidak seindah teman-teman mereka yang ada di sosial media. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Depresinya karena tertekan, karena merasa kenapa hidup mereka se-desperate itu, harus bekerja sekeras itu, dan mereka tidak bisa jalan-jalan yang seperti dipamerkan oleh banyak influencer tersebut, atau beli ini beli itu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pinjol untuk gaya hidup, bukan untuk hal yang produktif. Dan habis itu mereka tidak bisa bayar pinjolnya, ditagih sama debt collector, teman-teman yang bingung karena dia punya utang, bunganya tidak bisa kebayar, hutangnya kemudian membengkak dan menakutkan nominalnya untuk umur segitu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk shutdown. Lemah. Terus teman saya waktu itu bilang, nggak bisa dianggap seperti itu mas. Anak-anak zaman sekarang itu influence banyak dari sosial media. Mereka tuh tertekan, mereka tuh kuliah itu tertekan, nggak punya uang, nggak bisa jalan-jalan, kayak kucing lah. Ya mungkin kita cukup beruntung di zaman kami tidak ada sosial media yang membuat kami pada saat di lab teknik kimia itu harus melihat teman kami jalan-jalan ke Bali ataupun ke Singapura ataupun ke apa yang di Turki itu? Kapadokia. Hanya untuk flexing dan jalan-jalan bareng pacar mereka. Ya ujung-ujungnya kan sebenarnya ngamar ya. Gitu jauh-jauh, penarita aja. Di sini saya pengen ngasih ilustrasi simple sebenarnya. Kira-kira normalisasinya berapa pendapatan bagi kita para rakyat biasa. Kita bagi menjadi dua, untuk para pengusaha dan untuk para karyawan. Sehingga kalian nggak perlu iri sama mereka-mereka yang ada di sosial media. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, saya ngambil sudut pandang dari mereka para pegawai. Oke, yang bekerja di sebuah perusahaan dan tidak memiliki usaha sendiri. Berapa sih pendapatannya? Harusnya kurang atau besar? Oke? Pada saat kamu menjadi karyawan di sebuah perusahaan, oke, bentar, disclaimer sebelumnya bahwa base-nya harus sama. Bahwa yang dinyatakan sebagai kita karyawan di sini adalah mereka yang sudah lulus S1 ataupun SMA. Jadi after lulus S1 ataupun lulus SMA, dia kemudian bekerja di perusahaan. Ambillah kalian adalah seorang lulusan sarjana dari kampus tidak ternama
Universitas Sudirman misalnya, ada nggak sih? Ada nggak sih? Atau Universitas WR Supratman misalkan, ya. Kalau ada, saya mohon maaf, saya cuma ngasih contoh. Tidak ternama dan kalian bekerja di sebuah perusahaan swasta lokal yang tidak ternama pula. Berapa sih gajinya? Jawabannya gampang. Minimum pada saat kalian bekerja, after lulus kuliah, ambillah kalian lulus kuliah di umur 22 tahun, gaji kalian dapat adalah UMR, upah minimum regional. Nah, ini yang lucu. UMR itu nggak sama setiap daerah. UMR di Pacitan yang nominalnya 2,15 juta beda sama UMR di Bangladesh yang lebih kecil, 1,17 juta. Dan berbeda dengan UMR di London yang mencapai 34,7 juta. Apalagi UMR Swahili, jauh. Jadi, di mana kalian bekerja, di situ UMR-nya minimal itu sebagai start awal kalian sebagai seorang pegawai. Oke? Kemudian, kalian bekerja di perusahaan itu, berapa penambahan pendapatannya? Secara regulasi, minimal ada pendapatan penambahan 10% per tahun. Jadi kalau startnya kalian di UMR Pacitan 2,1, tambahan 10% tiap tahun, 5 tahun kemudian, kalian harusnya udah bisa punya pendapatan 4 juta. Tapi, ada tapinya. Kalian perlu tahu keadaan perusahaan pula. Pada saat menjadi marketing, minimal saya membudgetkan diri seorang marketing 10% dari nilai omset perusahaannya. Jangan berharap kalau misalkan omset perusahaannya cuma 100 juta kalian bisa dapat 10 juta. Ya bisa, bener. Tapi kalau misalkan pendapatan perusahaan bisa 1M, ya pendapatannya bisa 100 juta. Nggak gitu cara ngitungnya, Imron. Tapi poinnya adalah penambahannya 10% dari pendapatan awal. Dan biasanya pada saat menjadi pegawai, rupanya pendapatan penambahan 10% ini stuck di angka tertentu. Contoh deh, rupanya kalian bekerja di perusahaan BUMN dengan gaji UMR. Bedanya apa? Di BUMN tersebut ada tambahan tunjangan gaji, tunjangan makan, tunjangan jalan, tunjangan hotel, tunjangan dispenser, tunjangan motor ninja, tunjangan mobil Alphard, banyak lah tunjangannya. Tapi poinnya adalah tunjangan-tunjangan tersebut diperuntukkan untuk kalian yang punya jabatan di BUMN tersebut. Sehingga pada saat kalian kerja di BUMN dengan gaji minimal UMR, misal kota besar kayak Surabaya 4,5 juta, berarti pada saat kalian sudah bekerja 10 tahun ke depan, minimal pendapatan kalian sudah di angka 10,3 juta. Dan pada saat kalian sudah bekerja 20 tahun di sana, pendapatan kalian minimal 26 juta. That's the range. Sehingga menentukan banget gaji awal yang kalian terima. Kalau gaji awal yang kalian terima cuma 300.000, nggak usah kerja. Kalau pendapatan awal yang kalian terima rupanya UMR, mungkin itu adalah sebuah start yang menarik. Sehingga karir teman-teman harus dihitung. Biasanya after 5 tahun bekerja, teman-teman yang menjadi karyawan mulai berusaha untuk move ke another perusahaan karena satu, punya pengalaman, kedua, punya skill yang ditambahkan, ketiga, punya sertifikasi, keempat, punya beberapa piagam-piagam dan penghargaan-penghargaan dari perusahaan sebelumnya. Sehingga itu dijadikan dasar untuk melamar di perusahaan lain dengan gaji biasanya 1,5 kali 2 pendapatan sebelumnya. So, kalau umur kalian 22 tahun dan gajinya kalian adalah 4,5 juta, normal. Kalau kalian umur 30 tahun dengan pendapatan 10 juta per bulan, normal, naiknya 10%. Dan kalau kalian umur 40 tahun dengan gaji 26 juta, normal. Kenapa? Penambahannya 10%. Pertanyaannya, kalau ada teman kalian umur 22 tahun, kemudian punya pendapatan lebih dari 10 juta atau lebih dari 50 juta per bulan, even bapaknya balungan dinosaurus, atau dia punya usaha sampingan, afiliator, atau jangan-jangan dia pinjol. Nggak usah iri. That's the truth. Lalu, bagaimana dengan seorang pengusaha? Bedanya pengusaha, pendapatannya tidak linear seperti karyawan.
eksponensial. Jangan salah. Eksponensialnya bisa ke atas menambah pendapatan atau terjun payung ke jurang. Nggak punya pendapatan. Bisa. Sehingga hitungannya berdasarkan dari target. Kalau saya sih sebagai pengusaha sebenarnya menilai pendapatan yang harus saya dapatkan rupanya dibandingkan dengan teman-teman saya yang lulus sama seperti saya dan bekerja di perusahaan multinasional. So, nggak bisa dihitung sebenarnya. Tapi bisa diperkirakan. Kalau misalkan kita di umur 22 tahun dan menjadi pengusaha, ya kalau saya minimal pendapatannya UMR. Berarti kalau margin perusahaan saya 30%, minimal saya punya omset per bulan at least 15 juta dari usaha saya. Sehingga pendapatan saya kali 30% ya, kita bisa dapat 4,5 juta. Lalu kalau misalkan saya di umur 25 tahun sampai 30 tahun, minimal omset perusahaan saya per bulan at least itu di angka 100 sampai 200 juta. Sehingga 30% saya bisa punya pendapatan di angka 30 juta. Apakah clear dapat segitu? Belum tentu. Kenapa? Ada potong cicilan, ada potong pinjaman, ada potong uang hotel, ada utang uang Traveloka, paylater, kredit, banyak kartu kredit dan kawan-kawan yang mungkin clear masuk ke saya 15 juta. Itu di umur 30 tahun. Dan kalau misalkan kalian berwirausaha di umur 40 tahun, minimum kalian punya omset at least per bulan 2-3. Sehingga pendapatan kalian bersih dapat 300 juta, dikurangi semua cicilan dan kawan-kawan itu, sebenarnya clear kalian per bulan cuma nerima bersih nggak sampai 15 juta. Itu realita. Kenapa rekening perusahaan itu hanya sebagai tempat keluar masuknya uang saja. Dapat uang 100 juta, wah, per hari mutasinya miliaran. Tapi yang stay itu cuma 5 juta. Kenapa yang lain jadi modal? Jadi untuk menjadi pengusaha ataupun menjadi karyawan, pendapatannya sama. Bedanya cuma di keleluasaan waktu aja. Kami yang jadi pengusaha ini bebas bangun jam berapa aja. Tapi realitanya tidak tidur, mohon maaf. Kami bebas untuk makan apa aja. Realitanya tetap nge-warkop, nge-mie Indomie. Realitanya bebas kemana aja. Benar, tapi tidak naik bisnis kelas. Naiknya bus ekonomi Harapan Jaya. Oh tidak, ada kalau kami ke Jakarta naik yang sleeper. Jadi sama. Oke, untuk kaum biasa saja kayak kita, di umur 22 tahun minimal kalian cari pendapatan di angka 4 juta. Di umur 30 tahun minimal kalian dapat pendapatan di angka 10 juta. Di umur 40 tahun minimal kalian dapat pendapatan di angka 20 juta. Kalau kurang dari itu berarti pendidikan kalian yang kurang. Dan jangan pernah iri terhadap orang yang flexing di sosial media. Kenapa? Karena mereka orang beruntung. Kitanya aja kurang kerja keras. Yang kedua, mungkin balongan dinosaurus, Brontosaurus, Pretanosaurus, Precarodon, dan. Makhluk-makhluk dinosaurus yang besar itu yang berada di bapaknya. Mungkin bapaknya pegawai pajak. Mungkin bapaknya pegawai Kementerian Keuangan. Mungkin bapaknya direktur BUMN. Bisa aja. Jadi jangan iri sama mereka dan tidak perlu sampai bunuh diri. Hai para orang-orang sipil biasa yang lemah. Udah lemah, nggak usah sok-sokan. Lemah, ya kerja keras. Dari saya, Ahmed Tesario di Opini Rakyat Biasa.